Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Arif Rumana. Saya dari kelas 04 SIFP 014. Saya dari Prodi Sistem Informasi, lalu Fakultas Ilmu Komputer. Pada kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas dari matkul pemrograman objek berorientasi Java 2 dan dosennya itu adalah Bapak Tio. Oke, langsung kita mulai saja dari penjelasan atau pengertian dari OOP. Object Oriented Programming atau OOP, atau bisa disebut juga pemrograman berorientasi objek, adalah paradigma pemrograman yang menggunakan objek untuk mempresentasikan data dan metode yang beroperasi pada data tersebut. OOP bertujuan untuk meningkatkan modularitas pemeliharaan dan penggunaan kembali kode. Oke, berikut kodenya sudah saya tampilkan. Pada kali ini saya menggunakan atau memakai data mobil ya. Nanti dia akan muncul sesuai dengan codingan di sini, yaitu adalah ada merek, model, tahun, dan warna. Oke, maaf. Kita lanjut saja untuk penjelasan kode codingan berikut. Oke, yang pertama adalah kelas mobil. Private string merek, private string model, private int, int tahun, private string warna. Kenapa string? Karena string itu adalah dia bisa menggunakan bermacam kayak huruf, angka itu bisa diinput. Namun untuk khusus tahun itu kenapa INT? Karena INT itu khusus angka gitu teman-teman. Atributnya adalah ya kelas ini memiliki 4 atribut ya, merek, model, dan tahun ya. Untuk merek tersebut, untuk merek menyimpan merek mobil, menyimpan data merek mobil. Lalu untuk model menyimpan data model mobil. Lalu ada tahun juga, yaitu menyimpan data tahun pembuatan mobil. Lalu ada warna, menyimpan data warna mobil. Atribut-atribut ini dideklarasikan sebagai private, yang berarti hanya dapat diakses dalam kelas mobil itu sendiri. Lalu yang kedua adalah ada public mobil, string, merek, model, tahun, warna. Konstruktor, sebagai konstruktor nih ya. Konstruktor adalah metode khusus yang dipanggil saat objek dibuat. Dalam hal ini, konstruktor mobil menerima 4 parameter, yaitu ada merek, model, tahun, dan warna, dan menginisialisasi atribut kelas dengan nilai-nilai tersebut. Lalu ada kata kuncinya itu adalah this, yang digunakan untuk membedakan antara parameter konstruktor dan atribut kelas yang memiliki nama yang sama. Tuh, ya contohnya seperti di sini kan, nih private string merek. Tuh, untuk membedakan itu di sininya. Makanya di konstruktor itu dia memakai this untuk membedakan antara konstruktor dengan atribut gitu. Selanjutnya ada public void ya. Public void tampil info. Ini untuk menampilkan informasi tentang mobil yang tadi sudah di coding ya, di paling atas tadi. Lalu ketika metode ini dipanggil, ia akan mencetak nilai dari semua atribut mobil ke konsol. Seperti itu. Maaf. Lalu yang kedua adalah metode ubah warna. Dengan public void, ubah warna, string, warna baru, this warna, sama dengan warna baru, sistem out print ln. Metode ubah warna, metode ini menerima parameter warna baru dan mengubah nilai atribut warna menjadi nilai baru. Itu. Lalu setelah itu ia mencetak pesan yang mengonfirmasi perubahan warna. Jadi semisal kalau tadinya hitam terus bisa diubah warna jadi misalkan nanti kita input merah kayak gitu. Lalu ada kelas utama ya. Ini public class dengan menggunakan nama file yang saya buat OP. Lalu ada public class OP, itu adalah kelas utama yang berfungsi sebagai titik masuk program. Metode
utama adalah metode yang pertama kali dijalankan saat program dieksekusi. Lalu untuk membuat objek di dalam metode utama, objek mobil satu dibuat dengan memanggil konstruktor mobil dan memberikan nilai untuk merek, model, tahun, dan warna. Tuh. Lalu menampilkan informasi dan mengubah warna juga bisa dari tampil info ini nih. Ya, tampil info ini ya dipanggil untuk menampilkan informasi awal tentang mobil. Ya, terus bisa juga di dikombinasikan dengan ubah warna dan dipanggil dengan parameter merah untuk mengubah warna mobil ya seperti yang tadi saya sudah jelaskan gitu. Lalu udah tampil info juga dipanggil untuk menampilkan informasi mobil setelah warna dirubah. Jadi setelah ada pendataan, lalu warna mobil bisa dirubah, lalu ada hasil data yang telah diolah tadi gitu. Jadi sebuah informasi. Oke, selanjutnya, maaf. Selanjutnya kita ke prosedural aja ya. Oke, lalu di prosedural ini. Oke, saya akan menjelaskan tentang apa itu prosedural. Pemrograman prosedural atau procedural programming adalah salah satu paradigma pemrograman yang berfokus pada penggunaan prosedur atau fungsi untuk menyelesaikan tugas tertentu. Dalam pendekatan ini, program dibangun sebagai rangkaian langkah-langkah atau instruksi dieksekusi secara berurutan, step by step. Seperti itu. Lalu kita bisa langsung dengan penjelasan codingannya ya. Saya di sini ambil tentang perhitungan persegi panjang. Yang pertama di sini ada import Java Util Scanner. Yaitu adalah untuk mengimpor kelas scanner yang ada di dalam paket Apache NetBeans ini untuk mengimpor kelas scanner dari paket Java Util yang digunakan untuk mengambil input dari pengguna melalui konsol. Lalu ada public class procedural ini adalah uh, didefinisikan dengan sebuah simbol ya nama dari codingan berikut gitu loh. Jadi satu paket mereka semua. Dengan public class-nya adalah nama file yang telah saya buat. Lalu selanjutnya ada void, public static double ya, itu hitung luas. Metode ini menerima dua parameter panjang dan lebar bertipe double dan mengembalikan hasil perkalian keduanya yang merupakan luas dari persegi panjang. Kata kunci static nih, yang ini, menunjukkan bahwa metode ini dapat dipanggil tanpa membuat objek dari kelas prosedural. Seperti itu. Lalu yang kedua ada hitung keliling. Hitung keliling ini adalah metode yang juga menerima dua parameter, panjang dan lebar, dan mengembalikan hasil perhitungan keliling persegi panjang dengan rumus 2 kali kurung panjang tambah lebar, tutup kurung. Lalu selanjutnya ada public static void main ya, atau metode utama. Ini adalah titik masuk program. Di dalam metode ini, kita membuat objek scanner untuk mengambil input dari pengguna. Jadi nanti kita bisa menginput angka yang kita mau gitu, melalui dari scanner ini. Lalu di sini ada sistem outprint. Di sini adalah untuk penginputan ya. Program meminta pengguna untuk memasukkan panjang dan lebar persegi panjang. Nilai yang dimasukkan disimpan dalam variabel panjang dan lebar bertipe double. Jadi di sini nanti kita bisa memasukkan atau input datanya tuh lewat uh, print ini, sistem on print ini. Nanti akan muncul setelah saya tampilkan hasilnya. Menghitung luas dan keliling, yaitu double luas nih, double keliling.
Ini untuk menghitung luas dan keliling ya. Metode ini, eh, metode hitung luas dan hitung keliling dipanggil dengan parameter panjang dan lebar, dan hasilnya disimpan dalam variabel luas dan keliling. Seperti itu. Selanjutnya, yang terakhir ada menampilkan hasil ya. Menampilkan hasil dari program pencetakan hasil perhitungan luas dan keliling ke konsol gitu. Lalu ada scanner close, ini adalah untuk menutup sumber daya. Sumber daya ya untuk menyelesaikan objek lah gitu. Kita menutupnya dengan scanner close untuk mencegah kebocoran sumber daya kayak gitu. Oke, kita langsung saja untuk hasilnya ya. Apakah ini bisa kita tampilkan untuk prosedural hitung luas panjang lebar. Oke, lagi loading. Ya. Oke, kita bisa masukkan angka berapa aja. Semisal saya taruh 20 untuk panjangnya ya. Untuk lebar persegi panjangnya saya kasih 8 deh. Atau enggak 5, 5. Ya, berikut hasilnya. Ini hasilnya. Luas persegi panjang 100, lalu keliling persegi panjangnya 50. Itu hasil perhitungan dari penginputan tadi. Yang tadi ini juga OP. Saya akan menunjukkan hasilnya ya. Untuk hasil OP. Ya, dia agak lumayan. Ya, di sini ada tadinya di codingan kita ini ada mobil Toyota, merek Toyota, model Avanza, tahun 2020 warna hitam. Warna mobil ini dirubah menjadi merah, ya menjadi merek Toyota model Avanza tahun 2020 warnanya merah gitu. Dengan hasil data, dengan hasil codingan yang tadi diinput. Nah, ini kita bisa rubah nih. Kita coba rubah ya menjadi warna hitam legam. Hitam legam. Kita save dulu, Ctrl S, lalu kita run. Sedang loading ya. Ya. Nah, nih, yang tadinya warna merah sekarang menjadi hitam legam. Itu bisa dirubah melalui codingan kita. Gitu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih perbedaan dari OOP dan apa sih perbedaan dari OOP dan prosedural ya. Kalau OOP itu berfokus pada objek yang menggunakan yang merupakan kombinasi dari data atau atribut dan perilaku atau metode. Lalu ada menggunakan konsep seperti kelas, objek, pewarisan, polimorfisme, dan enkapsulasi. Enkapsulasi itu adalah pemaketan data ya. Lalu yang berikutnya mendorong pemodelan dunia nyata dengan cara yang lebih intuitif. Lalu ada lalu yang berikutnya ada pemrograman prosedural, yaitu berfokus pada prosedur atau fungsi yang melakukan operasi pada data, lalu menggunakan struktur kontrol seperti pernyataan bersyarat dan perulangan untuk mengontrol alur eksekusi. Lalu pemrograman dibangun sebagai serangkaian langkah-langkah yang dieksekusi secara beruntun. Seperti itu. Lalu dari struktur kodenya, OOP dan pemrograman prosedural itu juga memiliki perbedaan. Yang OOP itu adalah kode diorganisir dalam kelas dan objek. Kelas berfungsi sebagai cetak biru untuk membuat objek, lalu memungkinkan penggunaan kembali kode melalui perwarisan dan polimorfisme. Lalu dengan pemrograman prosedural ini adalah kode diorganisir dalam fungsi dan prosedur. Fungsi dapat dipanggil dari bagian lain dari program. Kode bercenderung lebih linier dan terstruktur berdasarkan urutan eksekusi. Ya, mungkin
segitu saja yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya presentasikan. Bila ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.